Berapa kali lu pacaran kayak gitu? Wah, kalau yang beda agama mungkin 4 sampai 5 kali, Pak. Kesan lu ya, yang paling lu rasain dari pacaran beda agama sebanyak 4 kali gitu. Dan selama hidup lu 27 tahun lu hidup gitu. 27 tahun kamu melihat matahari terbit dari timur gitu. Teman-teman saya selalu melihat ada orang yang agama Katolik atau Kristen itu lebih cantik daripada yang agama Islam. Orang Islam yang lihat. Halo Sobat Ngobrol Channel. Ya, kali ini setelah 2 video sebelumnya kita membahas yang agak berat gitu kan, membahas tentang negara gitu kan, RUU. Ya. Bahaya loh kita bahas RUU terus kan. Terus kira bahas DPR ya, padahal dibayar DPR aja enggak. Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema yang ya ini lagi-lagi tema yang semua insan manusia ini mengalami. Masalah klasik lah. Masalah klasik. Ya. Yaitu masalah cinta. Tetapi masalah cinta banyak. Tetapi ini yang cukup berat ya. Ini cukup berat. Saya rasa ini cukup berat. Pasti semua masyarakat di dunia pun mengakuinya. Di dunia ya. Mudah-mudahan di dunia ini aja, bukan di dunia lain ya. Ini cukup berat karena masalahnya ini adalah permasalahan cinta berbeda agama. Waduh. Berat. Berat ya. Ini udah ada 2 tamu yang tapi tidak mau disebut namanya dan tidak mau identitasnya diketahui secara jelas gitu. Nah, ini ada yang bermasker manusia sinetron ini kan. Ini juga ada yang bermasker jaga jarak gitu. Jadi dia pakai masker karena masa pandemi alasannya. Padahal dia cuma nggak mau ketahuan aja. Buktinya gue nggak pakai masker ya. Yang penting jaga jarak. Nah, karena daripada anonim, daripada gue sebut si A dan si B, dia males banget gitu ya. Kita kasih nama aja yang lagi ngetren saat ini, nama-nama yang lagi ngetren. Yang pertama ini Mas Ma'arif gitu ya. Ini Pak Selamat. Ya, selamat. Saya suka nama itu. Kenapa Pak Ma'arif ini saya? Saya ingat Ma'arif ini, ingat zaman-zaman saya SMA, Pak. Oh iya. Jadi di desa saya ada nama sekolah Ma'arif. MTS Ma'arif, ada sekolah Ma'arif. Jadi di sana melahirkan pemain-pemain bola berbakat. Pemain bola malah ya. Tapi nggak tahu kenapa sekarang pemain bola itu sering demo, Pak. Yang kedua ini Pak Selamat. Iya, Pak. Gimana itu, Pak? Selamat itu. Ini kan karena kamu kan katanya orangnya pengen selamat di dunia dan akhirat. Jadi kita jadi selamat. Jadi kita hitung-hitung agar konten kita tuh selamat. Amin. Jadi menjadi pemain bola yang selamat. Apa sih ya? Baca. Tapi ya, intinya gitu. Ini ada Mas Ma'arif, ada Mas Selamat. Keduanya ini mahasiswa dari satu kampus yang sangat terkenal. Ini tidak keluar dari 3 besar Indonesia, ini sangat terkenal. Kampusnya itu di Jogja. Nah, ini pelakunya, ini ada 2 pelaku kisah cinta beda agama. Jadi ini kalau ini real ya, ini bukan bohongan, ini pengakuan ya. Pengakuan, nanti kita kasih tahu lika-likunya apa sih sebenarnya. Apa kendalanya, terus apa pesan buat insan yang masih menjalani, dan atau ada yang berniat menjalani, ada yang niat mungkin aduh bosan gua pacaran namanya satu agama, kali-kali nyobain yang beda agama gitu kan. Atau mungkin ada yang kepepet. Ada yang kepepet gitu kan, ya siapa tahu gitu kan. Jadi ini Bung Ma'arif ini pernah mengalami kisah cinta di dunia, tapi sudah selesai ya. Sudah cukup lama. Sudah cukup lama ya. Itu kapan waktu itu? Terakhir itu tahun 2017 akhir lah. 2017 akhir. Belum lama itu, Pak. 3 tahun yang lalu, Pak. Oh iya, 3 tahun yang lalu, Pak. Ini tahun 2020 ya? Udah kering berarti ya? Kering. Tapi alhamdulillah sekarang udah satu agama. Sudah satu agama. Dulu ya berapa tahun pacaran beda agama itu? Dari tahun 2015 akhir. Lama juga, Pak. 2 tahun. 2 tahun dengan 2 orang yang 2 orang? Iya. Nanti dulu ya, disimpan dulu cerita ya, Pak ya. Nah, ini Mas Selamat. Iya. Kalau Mas Selamat ini masih berlangsung ya cerita? Masih berlangsung. Sebentar, ini juga bajunya luar biasa ini. Oh iya. Bisa dibacakan. Hati ibumu, tapi sainganku berat antara Rosario dan Arakiba. Nah, ini saya beli ini sebagai penanda, Pak. Penanda ya? Ya, karena saya pernah bucin itu, Pak. Bucin? Pernah apa masih? Ya, beda tipis lah itu. Oh, masih sebenarnya, nanti ceritain ya. Mas Selamat dulu nih kayaknya, karena masih hangat ya ceritanya, masih belum kering sih. Ya. Mas Selamat ya. Mas Selamat itu kenapa sih bisa cinta 2
beda agama itu? Apa dulu ketemunya pas di mana, atau pas lagi searching di Facebook, apa searching di online gitu kan? Atau emang pas ketemu kayak tabrakan gitu kan? Aduh, ini. Kalau itu reality show lagi. Tapi gimana sih ceritanya gimana tuh? Ceritanya itu bermula semua dari SMP, Pak. Wah, lama amat tuh. Wah, dari SMP, tapi udah beda-beda orang. Tapi sekalinya dapat pasti beda agama itu ada. Berapa kali lu pacaran kayak gitu? Wah, kalau yang beda agama mungkin 4 sampai 5 kali, Pak. Itu antara miris atau sebuah kebanggaan itu beda. Tapi agamanya sama ya, selalu beda terus ya? Ya, selalu beda terus. Sampai sekarang pun ayah ibu saya juga pusing lah, ini mantunya mau gimana ini? Beda terus itu kan. Apa-apaan, siapa tahu satu keluarga itu punya, ini anakku ini beda agama satu-satunya, bisa ada yang dibanggain gitu loh Pak. Saya juga ada yang menginspirasi Pak. Siapa yang? Itu Mendikbud sekarang itu Nadiem Makarim atau pesepak bola yang di PSS itu ya, Irfan Bahdim itu kan cinta-cinta beda Tuhan gitu loh. Oh, beda Tuhan ya. Padahal kita itu kan udah dibantu dua Tuhan ya Pak. Kenapa masih ujungnya gagal juga ya? Kita jadi bingung ini Pak sekarang ini. Waktu itu lu ketemu di SMP ya berarti ya? Ya SMP lah. Bukan di rumah ibadah, tapi lu iseng-iseng main jaga parkiran gereja. Enggak Pak. Ketemu di SMP karena merasa saling cocok, akhirnya sering menjalani seperti itu. Oh, cocok kan beda dua agama. Cocok itu gimana coba? Nah itu kan agama urusan belakangan. Yang penting cinta. Nasionalis kan dulu ya? Nasionalis. Suka dukanya gimana? Coba lu ada contoh kejadian paling membekas gitu kan kalau misalnya pacaran dua agama ini? Membekas itu waktu yang perempuan ini main ke rumah Pak. Karena ya mohon maaf kalau untuk yang Nasrani ini kan sering memakai simbol-simbol gitu. Oh ya ini ya, simbol ini ya. Simbolnya ini dibuat kalung Pak. Itu bu saya sama shock. Ini kenapa kamu bawa perempuan yang seperti ini loh ya? Padahal itu kan masih tahap SMA lah, belum pemikirnya belum bisa serius gitu. Akhirnya dengan logo yang seperti itu atau simbol-simbol yang dibawa, ibu saya shock, nggak mau ngobrol sama saya Pak. Ini maunya apa anak ini? Ibunya bilang gitu. SMA kan? SMA. Udah sampai mau dicoret kata belum itu? Oh belum. Ya. Itu baru peringatan tahap pertama. Enggak. Apa? Sepanjang kehidupan cinta lo Pak. Lo apakah pernah pacaran sama seagama? Belum pernah Mas. Makanya ini kan sebuah kutukan. Saya itu kalau mau diminta atau mau dikasih apa, saya mintanya berhijab aja sekarang. Umur lu berapa tahun sih sekarang? Sekarang masuk 27. Nah, ya udah waktunya lah ya Pak. Udah waktunya. Ada nggak cerita-cerita lain selain yang di rumah, apa di jalan, tiba-tiba dia nungguin lu sholat, apa lu tiba-tiba nungguin lu di gereja itu? Itu sering Pak. Dia nungguin saya sholat gitu, atau dia ke gereja saya tungguin Pak. Itu pengalaman. Tapi memang hebatnya itu kan lu berdua sama sekali nggak mengganggu keimanan lu gitu ya? Iya. Terhadap agama lu dan mereka masih tetap kukuh. Apa sekarang lu malah pikir-pikir, apa dia yang pikir-pikir? Nah, saya tetap Pak. Tetap ya? Yakin Pak. Ya. Terus ke depan lu gimana nih? Saya juga nggak tahu Pak. Mana hubungannya? Oke, lu mendingan dengerin cerita dia dulu biar dapat inspirasi ya. Nah, ini coba Pak, ini gimana ceritain Pak? Lu berapa kali Pak? Kebetulan pacaran beda agama itu 2 kali dengan 2 orang yang berbeda. Pak Ma'arif nih ya, 2 kali ya? 2 kali gitu ya, 2 kali itu dari tahun yang pertama tahun 2015 akhir sampai 16 pertengahan. Pertengahan ya. Terus habis itu lanjut lagi dari 16 pertengahan sampai 17 pertengahan lah. Sama 2 orang yang berbeda? 2 orang yang berbeda. Kalau yang pertama itu ketemu nggak sengaja Pak. Nah, Jadi sinetron bisa aja. Saya main nih sama teman. Kemudian teman saya itu bawa si ceweknya itu. Terus dari Pandangan pertama ini. ketemu itu terus kita PDKT, pendekatan itu terus akhirnya jadi. Habis itu saya putusnya itu gara-gara saya dekat dengan yang kedua. Aduh. Nah, yang deket yang kedua Sama beda agama juga? beda agama juga. Jangan-jangan lu ketemunya pas lagi nungguin jadi gereja lagi? Enggak. Saya ini dia mau masuk organisasi di kampus. Kalau aktivis ya tadi? Ya, iya nggak aktivis sih, saya cuman pegiat organisasi. Pegiat organisasi. Bahasa lu diputer-puter udah kayak gubernur aja lu. Belibet bahasanya. Bisa aja jadi bahasa lu ya.
apa kendala lu ada gak sih merasa punya kendala atau ada yang ngeganjel saat itu beda agama atau seperti apa? Apa Cita emang sebuta itu gitu ya membuat kalau agamanya beda nggak masalah? Ini emang waktu zaman masih pacaran aku merasa itu sebuta itu. Jadi nggak mikirin los pokok Pikir carry lah. bahkan beda agama nikah bla bla pikir carry, tapi seiring berjalannya waktu dan sama yang kedua menuju akhir-akhir saya sebelum putus itu ada kayak sebuah peringatan lah, perundungan dan peringatan dari orang tuanya dia dan orang tua saya. Jadi Kalau habis ikut-ikut kajian online gitu. waduh, coba hijrah maksudnya. Lanjut. Dia pulang ke rumahnya di Jakarta, terus dia cerita kalau punya pacar di Jogja. Orang tuanya nggak mau, pokoknya yang pertama kamu harus cari yang seagama. Karena mungkin orang tuanya itu tahu itu nanti menyusahkan lu juga. Ini ya. Keluarga mereka ada, keluarga cewek lu itu ada nggak setuju sama lu? Iya, jadi si ibunya dia bilang ke mantan itu Bilang ke mantan. mantan saya. Oh iya mantan lu dulu ya. Saya. Mantan yang beda agama itu. Ya, agama yang kedua itu jangan pacaran sama yang beda agama dan harus yang sama agamanya. Iya. Saat itu dia Katolik. Dia ngomong ke aku, kemarin mama bilang hubungan beda agama itu gini. Aku kan dari keluarga Katolik dan agak susah kalau sama yang beda agama dan beda etnis. Pun beda etnis nggak apa-apa, asalkan sama-sama agama, yang penting agamanya harus sama. Yaudah di situ aku menolak buat wis adewe los we. Tetap nggak bisa karena percuma kan kita udah jauh-jauh pacaran tapi di akhirnya putus, nggak bisa nyambung sampai nikah, karena sebenarnya prinsip nikah kan emang kita sesama pasangan itu bisa lah menerima beda agama, tapi kan untuk menikah kan menyatukan dua keluarga. Menyatukan dua keluarga yang berbeda menjadi satu kan, kalau dari agamanya aja yang fondasinya aja beda. Kadang satu suku aja belum tentu Ya. bisa loh Pak. Nah, ada yang alergi sama yang beda Etnis ya. suatu suku tertentu yang di sini, apalagi beda agama aja temboknya terlalu besar. Dan akhirnya tahun 2019 pertengahan saya dekat sama yang sampai sekarang masih kebetulan alhamdulillah Satu agama ya? satu agama sekarang. Ini dihitung wetonnya mungkin. Wetonnya kemarin sempat saya hitung-hitung Siapa yang kasih tahu? sampean kayaknya. Oh, saya ya. Emang saya dukun, enak aja kau. Iya, ada- Pak Ma'arif ini harusnya yang lebih tahu lah. ada temen lah yang bercerita soal Iya. mengajarkan saya soal weton. Mungkin besok lah kita bahas weton. Bahasa itu nanti lah ya, ahlinya langsung Ya. bukunya langsung kita datangkan. Ya, saya weton. Ya, tapi kisah lu selain ditolak keluarga mereka ya, ada gak kisah-kisah yang pas lu lagi jalan lah, pas lu lagi apa ya? Ada, jadi tiap minggu kan kalau orang masalah ini kan ke gereja. Gereja. Nah kebetulan mantan saya kan termasuk Taat. yang taat kan. Mantan yang kedua ya. Jadi tiap minggu kadang saya nganterin ke gereja di Kota Baru itu. Pagi-pagi ya, pagi-pagi. Dia Sama, dia berarti. yang sore. Oh, pantesannya gua gak mungkin kan lu bangun pagi-pagi. Nah itu dia. Kasusnya serupa ya sama saya. Oh, ada sama-sama. Ya, satu gereja berarti. Satu gereja. Oh, tapi gak pernah ketemu. Nggak pernah Nggak pernah ketemu. Pas cewek lu lagi pada di gereja lu sama-sama ngerokok bareng gitu kan. Ngopi bareng gitu kan. Bagi curhat gitu piye Pak. Tapi itu loh, pas dia ke gereja, nah, saya nungguinnya tuh di angkringan dekatnya gereja utama. Iya. Yang angkring ngopi, sambil butut-butut dan sebagainya. Tapi lika-liku lu Pak, yang paling lu rasain gitu kan. Kesan lu ya, yang paling lu rasain dari pacaran beda agama sebanyak 4 kali gitu. Dan selama hidup lu 27 tahun lu hidup gitu. Iya. 27 tahun kamu melihat matahari terbit dari ufuk timur gitu. Iya. Yang kamu melakukan pacaran dengan orang yang beda agama itu kesannya apa Pak? Apa lu emang ini kecanduan apa seperti apa sih lu sebenarnya? Saya juga nggak tahu ya Pak, kenapa saya selalu cocok dan nyaman sama yang beda agama. Iya, Ini problem. Bener. jadi teman-teman saya selalu melihat kadang orang yang agama Katolik atau Kristen itu lebih cantik daripada yang agama Islam. Orang Islam yang lihat Itu hal yang saya alami juga Pak. Oh, berarti benar-benar menangkap benang merah gitu. Benang merah Iya. itu
benang merahnya lu melihat apa namanya cewek yang di agama lain itu lebih cantik gitu, apa lebih enak dipandang daripada yang seagama sama lu itu. Selama ini kesannya seperti itu. Tetapi tadi kan lu bilang gue juga pengen yang berhijab gitu. Nah itu apa enggak apa seperti apa? Karena pada akhirnya kan restu orang tua. Lu pernah ketemu orang tuanya gak? Pernah lah. Terus gimana? Welcome saja Pak, yang sampai saat ini loh. Ada gak omongan? Lu mau gak sih jadi agama gue ntar gitu kan? Atau gue siap jadi agama lu gitu? Ada gak pernah? Atau kita kawin aja di negara lain atau banyak lah di Indonesia pura-pura yang satu ngakunya ntar di KUA agama ini aja lebih kelihatan satu agama gitu. Atau tadi mau nyontoh menteri agama, menteri apa? Menteri Pendidikan. Yang beda agama itu kan. Apa ya, saling mungkin guyonan lah atau saling mempengaruhi atau apa. Kamu kayaknya cocok nih masuk Islam atau kamu cocok nih masuk Katolik atau apa, karena saya katanya kan sipit ini Pak, ini dibilang keturunan dinasti Ming katanya. Dinasti Ming. Begitu kan begitu pula dengan saya ketika ngobrol ke dia bahwa kamu kayaknya malah enak dilihat pakai hijab. Dia pernah nyoba. Saya masih ada fotonya. Masih ada Pak? Masih ada fotonya. Boleh dilatih nggak Pak? Oh jangan Pak. Saya saja identitas dirahasiakan apalagi dia Pak. Kali aja bisa kejebak. Oh ya bisa. Tapi banyak sekarang kejadian yang orang itu akhirnya nikah ya udah dijalanin aja beda agama. Saya mohon maaf teman-teman semua sobat ngobrol sobat ngobrol channel semua. Ini bukan arti kita menjudge yang beda agama, pernikahan beda agama karena banyak gitu kan. Tapi banyak yang ya udahlah dilakuin aja. Apakah di kepala lu itu nggak pernah kepikiran seperti itu? Ya pernah. Pernah. Saya sekarang lu menyerah. Belum. 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 Masih mengusahakan. Oh mengusahakan. Ya itu mudah-mudahan berhasil lah. Siapa tuh punya teman. Nah itu bapak punya teman dulu nikah beda agama gitu. Siapa tahu jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pesan lu buat sobat ngobrol ini yang menjalani dilema yang sama seperti itu lu apa? Kalau saya pesennya hampir nggak ada, karena penasihat yang baik itu bukan pelaku yang baik. Oh, gitu. Okay. Yang penting jalani, kalau udah nggak betah, udah nggak kuat, ya akhiri saja. Akhiri saja ya. Daripada semakin lama semakin tersiksa. Lu Pak Arif. Iya. Harusnya peleset lagi lo gua. Jadi kalau pesan saya sih, yang jelas kalau selama kalian cocok, lanjutin. Cocok dalam arti kalian yang ngerasa pas dan keluarga kalian ngerasa pas, oke lanjutin nggak apa-apa. Tapi kalau emang keluarga kalian emang bukan tipe yang mau menikah dengan beda agama, itu ya lebih baik diselesaikan dari sekarang aja. Karena percuma kalian menjalani waktu pacaran yang lama terus akhirnya putus, udah sia-sia tuh ibaratnya waktunya. Rugi waktu. Bisa mending kalian bisa cut sampai sekarang terus kalian cari yang baru lagi yang mungkin bisa realistis. Tadi kan Mas Slamet bilang realistis kan. Tapi ada untungnya nggak Pak? Untungnya ada. Apa itu? Ini pengalaman. Iya pengalaman. Apa itu kira-kira? Saya jadi tahu banyak soal toleransi, Oke. menghargai sesama manusia walaupun beda agama. Tuhan tetap satu kan Pak? Tuhan tetap satu. Ya sesuai dengan Pancasila kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sekian sobat ngobrol, ini perbincangan kita dengan praktisi. Pelaku. Mantan pelaku ya, Mas Ma'arif ini pelaku pacaran dengan 2 kali berbeda agama. Sementara ini sepanjang hidupnya Mas Slamet ini 4 kali pacaran dengan yang beda agama. Kalau mau pesan-pesan atau mungkin satu lagi nanti dapat gelas cantik Pak. Iya. Satu lagi kayak Pancasila. Iya, 5. 5. Oke ya. Jadi ya Pak. Kalau misalnya tadi kan Mas Slamet ini nyari yang berhijab. Kalau yang berhijab merasa kasihan atau merasa pengen Tolong. Tolong lah, bisa dihubungi di channel ini. Komen saja apapun itu dan jangan lupa subscribe ya. Usul bahasan apapun bisa kita bahas. Terima kasih Mas Ma'arif, Mas Slamet. Semoga ke depan banyak job-job ke depan.
Ya lancarkan lah karena Iya. hubungan saya dengan yang sekarang. Ya, semoga lancar hubungan Ya. sekarang dan semoga usahamu berhasil. Apapun itu endingnya, Iya. saya akan menantikan itu. Terima kasih Sobat Channel, dadah.